Dari seluruh masukan itu saya mengusulkan pemilu tahun 2024 ditunda 1 atau 2 tahun. Ditunda 1 atau 2 tahun agar momentum perbaikan ekonomi ini tidak hilang dan kemudian tidak terjadi freeze untuk mengganti stagnasi selama 2 tahun masa pandemi itu. Manuver Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang mengusulkan pemilu 2024 ditunda menimbulkan polemik. Ada beberapa partai di DPR yang mendukung usul ini. Akan tetapi ada pula yang mengkritik wacana ini. Beberapa alasan penundaan pemilu 2024 yang dijelaskan Wakil Ketua DPR RI tersebut menyangkut kondisi ekonomi Indonesia yang sebelumnya stagnan 2 tahun terakhir usai komunikasi dengan sejumlah pihak dan melihat situasi lapangan, momentum perbaikan ekonomi ini sebaiknya tidak digelar pemilu karena berpotensi mengganggu situasi ekonomi. Muhaimin menilai karena pemilu biasanya terjadi pada 3 kondisi, yaitu pelaku ekonomi melakukan pembekuan dan stop agresivitas ekonomi. Transisi kekuasaan seringkali menimbulkan ketidakpastian ekonomi, juga kekhawatiran eksploitasi ancaman politik. Namun bagi yang kontra menilai penundaan pemilu tidak lepas dari rencana perpanjangan masa jabatan pemerintahan Presiden Jokowi dan para elit politik lainnya. Bagaimana pro kontra wacana diundurnya pemilu serentak 2024 dari kacamata penyelenggara pemilu? Selengkapnya kami hadirkan dalam program Gagasan Politik Jawa Timur Jatim Gaspol. Selamat malam pemirsa, Jatim Gaspol malam hari ini kembali menjumpai Anda dan sebagaimana video yang kami tayangkan tadi di awal sebagai awal perjumpaan kita sama-sama mengetahui bahwa saat ini wacana terkait dengan penundaan pemilu ini juga sangat-sangat menguat. Suara pro ataupun kontra ini juga semakin muncul bukan hanya dari kalangan partai tapi tentu saja netizen pun juga ikut meramaikan terkait dengan wacana penundaan pemilu. Lalu sebenarnya seperti apa dan apa urgensinya kita akan bahas pada kesempatan malam hari ini dalam Jatim Gaspol. Sudah hadir di studio JTV ada Ketua KPU Jawa Timur Bapak Khoirul Anam SPD. Pak Anam, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dari Ketua KPU Jawa Timur dan tentu saja saya menyapa Ketua Lembaga Pemantau Pemilu DPD GMNI Jawa Timur ada Mas Hendra Prayogi. Mas Hendra, selamat malam di line Zoom. Oke, baik. Nanti akan bergabung kembali bersama dengan kami dan nanti kita juga akan mengundang pengamat politik untuk mengetahui sebenarnya seperti apa sih wacana ini ketika ini diluncurkan di era pandemi dan juga apakah memang benar untuk melanggengkan kekuasaan. Kita bahas dulu dengan Ketua KPU Jatim. Saya meyakini kalau Ketua KPU Jatim pasti akan lebih kepada pelaksana begitu ya di daerah. Tapi kalau menurut Pak Anam sendiri pro kontra dari sejumlah partai ini apakah memang akan ada kemungkinan pemilu 2024 diundur? Ada pembahasan itu tidak? Terima kasih. Jadi yang pertama ya bahwa kami selaku penyelenggara pemilu ya KPU, Bawaslu, DKPP ini dibentuk berdasarkan regulasi ya. Ada aturan-aturan, ada undang-undang bahkan untuk KPU kita ini dibentuk sesuai dengan amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 di pasal 22 ayat 1 ya. Artinya bahwa karena kita dibentuk sebagai lembaga negara melalui sebuah regulasi konstitusi, tentu kemudian kerja-kerja kami ini dasarnya adalah regulasi, bukan berdasar wacana atau isu. Kemudian yang kedua bahwa KPU RI, Bawaslu RI, DKPP, pemerintah dan Komisi 2 ya, Komisi 2 DPR RI pada tanggal 24 Januari 2022 ini sudah menyepakati pelaksanaan pemilu dan pilkada ini di tahun 2024. Ya. Jadi ada 3 poin kesepakatan saat itu tanggal 24 Januari. Yang pertama bahwa pemilu untuk presiden, DPR, DPD dan DPRD ini disepakati dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Kemudian poin yang kedua adalah pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak nasional ini juga disepakati sudah tanggal 27 November 2024. Dan yang ketiga terkait regulasi pengaturan ini diserahkan kepada KPU sesuai perundang-undangan. Kemudian yang keempat, setelah kemudian adanya proses rapat dengar pendapat,
atau hearing antara KPU dengan KPU Komisi 2, KPU kemudian menerbitkan keputusan KPU, keputusan KPU nomor 21 tahun 2022, di mana dalam keputusan itu mengatur tentang hari dan jadwal pelaksanaan pemilu presiden, wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan tanggal 14 Februari 2024. Ini sudah menjadi keputusan KPU. Artinya berarti kita tetap mengacu di sini sampai dengan saat ini yang sah ya, kita akan melakukan pemilu di tanggal 14 Februari. Prinsipnya bahwa, dan KPU kemarin tanggal 14 Februari sudah melaunching. Jadi sudah di-launching secara nasional, mengundang Forkopimda dari pemerintah provinsi maupun kabupaten kota se-Indonesia untuk melaunching hari dan jadwal pemilu 2024. Jadi intinya sampai hari ini, sampai detik ini kita meyakini dan kita sesuai regulasi, kita melaksanakan tahapan pemilu sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Artinya tidak ada instruksi ataupun isu-isu penundaan ini kemudian mempengaruhi kerja-kerja kami sebagai penyelenggara pemilu. Intinya sampai dengan malam hari ini KPU kemudian juga penyelenggara yang lain Bawaslu tetap bekerja bahwa pemilu dilaksanakan di tanggal 14 Februari 2024 dan pilkadanya di 27 November 2024. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, nanti bergabung bersama dengan kami pengamat politik, peneliti utama The Republic Institute Dr. Sufianto. Sesaat lagi untuk Anda. Sampai saat ini memang masih menjadi wacana, mau tidak mau kita masih tetap mengacu pada aturan yang sudah ditetapkan bahwa pemilu 2024 tetap dilaksanakan sampai nanti ada perubahan regulasi yang ditetapkan. Nah, sekarang kita juga akan membahas wacana ini dari sisi atau sudut pandang pengamat yang sudah hadir, pengamat politik, peneliti utama The Republic Institute Dr. Sufianto. Pak Sufianto, selamat malam. Selamat malam, Mbak Agnes. Terima kasih sudah hadir. Saya coba menyapa kembali dari line Zoom Mas Hendra Prayogi, Ketua Lembaga Pemantau Pemilu DPD GMNI Jatim. Mas Hendra sudah bergabung di line Zoom. Oke, baik. Nanti kita akan ngobrol lagi. Pak Sufianto, tadi saya sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Ketua KPU Jatim. Ya, intinya kalau dari KPU Jatim sesuai dengan regulasi. Tapi kalau dari Pak Sufianto melihat apa sebenarnya wacana ini ketika diluncurkan? Ya, ada apa di sini? Wong namanya usul kan boleh ya. Oh, boleh ya. Tapi pemenuhan pasal 28 Undang-Undang 45 karena berhak setiap orang untuk berpendapat. Hanya saja karena ini menyangkut isu yang cukup sensitif ke publik, jadi publik kemudian bereaksi. Kenapa bereaksi? Hasil survei saya di bulan September itu kepuasan, bukan kepuasan, orang yang ketika kita tanya publik di Jawa Timur, apakah nanti di pemilu 2024 akan hadir? Yang menyatakan kehadiran itu sudah 76,3%, yang tidak akan hadir hanya 6,3%, yang belum tahu atau belum menentukan itu masih ada 17%. Itu artinya semangat orang untuk hadir di pemilu itu sangat tinggi. Nah, kalau 76 itu intinya sangat tinggi sekali gitu. Ya, nah, antusias masyarakat tinggi ya untuk. Nah, oleh karena itu ketika ada isu wacana yang dilontarkan oleh 3 ketua umum partai politik, yaitu yang kita sebut saja dari ketua umum partai PKB dan kemudian PAN dan Golkar. Maka reaksi itu tidak hanya kemudian terjadi tingkat level nasional, tapi dengan cepat misalnya ketika kita tanya di ruang-ruang publik, di warung-warung kopi itu pembicaraan orang kemudian tentang wacana itu gitu. Nah, apakah ini kemudian dari 76% sekian ketika mungkin Pak Sufianto sempat terjun begitu, melihat apakah mereka terpengaruh dengan wacana yang kemudian dilontarkan ini? Ya, sangat terpengaruh karena itu yang sudah dipahami bahwa pemilu di 2024 maka mereka kemudian punya semangat untuk hadir menggunakan hak pilihnya. Ini kan tinggi. Ketika sedang tingginya tiba-tiba muncul fenomena wacana yang dikembangkan oleh ketua umum partai politik dengan penundaan pemilu yang sebenarnya abstrak ya, 1 atau 2 tahun gitu. Ya. Nah, itu kemudian yang menjadikan publik kemudian bereaksi. Seperti apa? Dan kalau kita lihat gelombang reaksinya kan ini tidak sekedar gelombang di level elit,
tapi sampai di perbincangan di ruang-ruang publik rakyat itu terjadi. Misalnya di pengajian-pengajian, kemudian di warung kopi, kemudian di kegiatan-kegiatan kepemudaan di level grassroots itu juga jadi perbincangan. Artinya ini menjadi perhatian banyak orang, menjadi perhatian publik gitu. Oke, baik. Sebelum saya kembali ke Pak Anam, saya menyapa kembali Mas Hendra Prayogi, Ketua Lembaga Pemantau Pemilu DPD GMNI Jatim. Mas Hendra, selamat malam. Iya, selamat malam Mbak Agnes. Matur nuwun, Mas Hendra sudah bergabung bersama dengan kami. Mas Hendra, kalau dari teman-teman GMNI, posisinya seperti apa dengan wacana pemilu ini? Setuju atau tidak? Ya, mohon izin menyampaikan beberapa hal kami Mbak Agnes. Yang pertama sebenarnya kami menyikapi siapapun, baik itu mahasiswa, baik itu aktivis, baik itu santri maupun kiai maupun ketua partai politik sekalipun, di negara kita sah-sah saja begitu menyampaikan pendapat, menyampaikan aspirasi maupun usulan begitu. Tetapi jangan lupa bahwa negara kita ini negara hukum yang dimana semuanya diatur oleh regulasi dan kita juga mempunyai konstitusi yang tidak bisa kita langgar begitu. Apalagi kita juga sangat menyayangkan usulan berkaitan dengan amandemen Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Pemilu begitu. Jangan sampai masyarakat menganggap bahwa amandemen ini dilakukan hanya untuk kepentingan pemilu saja, karena memang persoalan-persoalan lain di negara kita masih banyak yang perlu diperbaiki begitu. Jangan sampai kepentingan pemilu ini malah menjadi gonta-ganti peraturan begitu. Terus yang selanjutnya Mbak Agnes dan para senior yang kami hormati, kami menganggap dari DPD GMNI Jawa Timur ini lebih mengerikan dari COVID dan krisis ekonomi berkaitan dengan isu ini begitu. Karena kenapa? Ini akan menimbulkan ataupun melahirkan problematika dan dinamika baru yang akan muncul di negara kita. Gitu. Ya masa mahasiswa nanti akan turun ke jalan lagi, bakar ban lagi, ini kan tidak mungkin begitu. Dan isu ditundanya pemilu tahun 2024 ini juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum di Indonesia. Oke, jadi intinya posisi dari GMNI, posisi GMNI berarti tidak setuju ya kalau seandainya 2024 ini harus diundur untuk pemilunya? Kalau kami boleh berstatement, lebih baik pemilu itu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Oke. Karena memang konstitusi kita berbunyi begitu. Mungkin itu sementara Mbak Agnes. Baik, terima kasih Mas Hendra. Setidaknya kita on the track dengan konstitusi yang ada. Tapi Pak Anam, kalau kita melihat sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan sebuah pemilu itu kemudian diundur? Padahal regulasi sudah ada, ditetapkan tanggal, bulan, tahun, dan segala instrumennya pun juga sedang disiapkan. Apa yang memungkinkan pemilu itu diundur? Ya, salah satu penyebab penyebab pemilu itu bisa diundur adalah ketika terjadi bencana. Ini bisa diundur, tapi proses mundurnya pemilu ini ketika proses sudah berjalan. Jadi tahapan berjalan, kemudian ada bencana, maka ini diundur. Kalau kita ingat di tahun 2020 kemarin, ketika proses pandemi awal-awal, KPU kemudian melakukan penundaan tahapan pemilunya, tahapan pemilunya ditunda selama kurang lebih 3 bulan, dan akhirnya kemudian dilanjutkan kembali, dan alhamdulillah tidak ada klaster pilkada. Kehadiran pemilih juga sangat tinggi sekali di luar perkiraan banyak pihak ya. Ternyata masyarakat sangat antusias datang ke TPS, bisa sampai 80% bahkan beberapa kap kota. Jadi salah satu, kalau kemudian ada wacana pemilu ini ditunda salah satunya karena COVID, nah ini kemarin kita juga pemilu juga saat COVID pilkada. Ya, dan jadi, itu mundurnya cuma 3 bulan. Dan ini ya? saya kira terbantahkan, apalagi COVID ini sekarang juga semakin melandai. Ya. Jadi berbeda konteksnya ketika di awal ataupun di 2021 kemarin. Oke, baik Pak Sufianto, secara singkat, apakah ini kemudian bisa dianggap sebagai pelanggaran konstitusi karena memang ini kan sudah ditetapkan, terus kemudian mundur dengan alasan yang mungkin masih ngambang, bukan cuma 3 bulan seperti tadi 2020 kemarin. Kalau pelanggaran konstitusi belum ya, karena belum dilakukan proses itu kan. Ya, seandainya. Cuman kalau itu kemudian menjadi ancaman terhadap proses kita berkonstitusi, ya. Karena kan kalau kita menyimak pasal 1 ayat 2, kedaulatan rakyat itu kan di tangan rakyat. Betul. Lalu di pasal 7 bahwa presiden misalnya dapat dipilih sekali, kemudian dapat dipilih kembali, artinya 2 periode. Lalu
Pasal 22E ayat 1 bahwa pemilu itu selama 5 tahun sekali. Artinya kalau kemudian itu mengubah pasal-pasal itu berarti kan melanggengkan kekuasaan dengan cara membajak regulasi. Ya, karena regulasinya yang kemudian diubah ya. Ya, padahal kan mekanisme untuk Undang-Undang Dasar 45 itu kan harus mekanisme rakyat. Setidaknya kan peraturannya 2/3 dari MPR harus hadir. Itu representasi rakyat. Nah, kira-kira itu. Baik, kita jeda dulu sebentar pemirsa, kami kembali saat lagi. Kembali bersama dengan kami pemirsa untuk Jatim Gaspol dan masih membahas terkait dengan lempar wacana pemilu ditunda, ada apa? Nah Pak Anam, kalau kita bicara tentang penundaan pemilu, apakah ini akan ada pengaruhnya juga dengan anggaran dana? Karena ini kan istilahnya sudah mulai berjalan, mungkin ada sejumlah persiapan. Apakah memang nanti akan sangat-sangat berpengaruh dengan jumlah anggaran? Kalau anggaran ya, jadi ini sebenarnya ranahnya KPU RI yang kemudian sudah mengajukan kebutuhan anggaran untuk pemilu 2024. Bagaimana kemudian di Jawa Timur, kami sampai hari ini masih belum menggunakan anggaran terkait tahapan pemilu. Karena sesuai dengan regulasi bahwa memang tahapan pemilu itu dimulai 20 bulan saat dari hari H pemungutan suara, atau kurang lebih dalam proses draft tahapan ini kita mulai di bulan Juni. Bulan Juni salah satu yang awal dalam proses tahapan adalah pendaftaran dan verifikasi partai politik. Dan itu sampai hari ini kita masih belum melakukan. Yang kita lakukan sampai hari ini adalah proses-proses persiapan, misalkan kita sudah mulai mengidentifikasi, menginventarisir terkait rencana misalkan penataan daerah pemilihan. Nah ini sudah dari awal sudah mulai kita siapkan. Itu terkait yang rawan dan segala macamnya berarti. Betul ya. Kemudian SDM ini juga sudah siap. Intinya prinsip kita siap kapanpun pemilu digelar ya. Baik. Pak Sufianto, ini kalau kita berbicara, karena kan kalau ranah Pak Sufianto sebagai pengamat politik, kita melihat dari bagaimana peta partai. 3 partai, PKB, Golkar, PAN, mau tidak mau PKB, Golkar ini adalah partai pendukung juga. Tapi kemudian berseberangan dengan PDI Perjuangan. Apa yang kemudian bisa dilihat di sini Pak Sufianto? Apakah memang ada manuver-manuver atau apapun itu yang bisa dibaca di saat ini? Ya, saya udah banyak statement ya melakukan bahwa gagasan ini sebenarnya sangat negatif buat pemerintah. Gitu. Kenapa negatif? Karena gagasan ini kan cenderung melawan konstitusi. Itu satu. Yang kedua, gagasan ini justru disampaikan diinisiasi oleh partai koalisi pendukung pemerintah. Nah itu karena kenapa kemudian cenderung ini bersifat negatif untuk pemerintah. Nah itu kan diusung oleh yang selama ini terbaca kan 3 partai politik ya, ada PKB yang pertama, kemudian PAN, kemudian Golkar. Kalau kita hitung sebenarnya kekuatan 3 partai ini di parlemen kan hanya 33%. Karena kalau kita hitung kursi, Golkar itu 85 kursi, lalu PKB 58, PAN itu 44 kursi. Nah, kalau itu kita hitung persentase berdasarkan semua jumlah kursi di parlemen itu kan 575. Artinya kalau 3 partai itu 33%. Nah itu masih kecil lah kalau untuk bisa. Hanya saja kenapa ini kemudian menampilkan respon yang begitu cepat di dalam ruang diskursus publik kita. Karena publik kita sudah juga ikut bagian dari anggota diskursus gitu terkait isu ini, wacana ini. Nah karena publik juga sudah pernah melihat bagaimana berkembangnya regulasi yang kemudian walaupun publik gak setuju, didemosikan banyak orang, tetap saja karena ada ilmu tidak mendengarkan lah kira, anti kritik lah kira-kira di parlemen itu. Misalnya kayak undang-undang dulu kita dengar ada Ciptaker ya, Cipta Kerja, ada undang-undang revisi KPK misalnya. Itu kan protesnya cukup luar biasa, tetapi ya dalam hitungan waktu cukup singkat bisa diselesaikan. Nah, publik kayaknya satu hal itu punya traumatis terhadap mekanisme bagaimana wakil-wakil kita di parlemen itu dalam mengambil keputusan untuk membentuk undang-undang. Nah, publik punya traumatik
sosial lah kira-kira. Jangan-jangan Walaupun yang mengusulkan itu partainya masih kira-kira 33%, tetapi karena ada traumatik yang pernah terjadi, maka publik bereaksi. Kan ini hampir semua ilmuwan politik bergerak ya. Ilmuwan hukum juga memberikan respon. Gitu. Yang dikhawatirkan jangan-jangan nanti tengah malam kemudian jumlah persentase itu kemudian menjadi bertambah, lebih menguat begitu ya. Oke, baik Pak Sufi. Sebentar Pak Sufi, nanti saya akan kembali ke Pak Sufi, tapi kita jeda dulu, nanti bergabung juga dari PKC PMII Jawa Timur untuk mengetahui bagaimana posisi teman-teman PMII. Kami kembali saat lagi. Bergabung bersama dengan kami pemirsa Mas Bahirudin SH PKC PMII Jawa Timur. Mas Bahirudin, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Saya izin ke Pak Sufianto kembali karena ingin menanyakan sebenarnya kalau mungkin sebagai pengamat apa sih yang diharapkan dengan adanya penundaan pemilu 2024 ini? Apakah memang benar dengan alasan ekonomi, pemulihan ekonomi pasca Covid dan segala macamnya itu menjadi alasan utama, atau mungkin ada arah politik lain yang dilihat oleh Pak Sufianto? Ya, pertimbangan yang kita lihat itu kan pertimbangannya di aspek misalnya ada yang menyatakan petani sawit mendorong, kemudian kan itu harus kita lihat ya. Kemudian ada UMKM juga mendorong, lalu ada apa namanya misalnya karena perangnya Ukraina dan Rusia gitu. Nah, ya alasan itu boleh-boleh saja, ya silakan. Tapi yang jelas diskursus di sana ketika ada kelompok atau masyarakat lain kemudian membangun diskursus ya juga harus didengarkan. Biarlah nanti publik itu menerima diskursus yang paling kuat yang mana gitu. Nah itu yang paling penting. Gitu. Tapi publik masih punya kekuatan untuk istilahnya menentukan sebenarnya pemilu ini layaknya diselenggarakan kapan? Atau memang ya ini semua kembali lagi berada pada tangan para elit politik lagi? Ya kalau saya pertimbangan begini, kenapa pemilu yang sudah ditetapkan itu mekanismenya mesti harus dijaga secara konstitusional. Karena di dalam penyelenggaraan pemilu itu kan yang ada salah satu hukum yang sangat yang sangat kuat yang harus dijaga oleh semuanya. Bukan sekadar penyelenggara si KPU, Bawaslu dan DKPP, tapi juga harus dijaga oleh semua warga negara, yaitu soal kepastian hukum penyelenggaraan pemilu. Penetapan tanggal, penetapan hari itu bagian dari kepastian hukum. Nah, kalau ada pergeseran terhadap itu berarti kan akan mengurangi kualitas pergeseran hukum kita ini terkait konteks penyelenggaraan pemilu. Nah, yang kedua, ini kan ada soal regulasi yang menjadi induk di negeri ini itu tiba-tiba dalam konteks yang lebih leluasa ingin dilakukan perubahan hanya karena untuk memperlambat jabatan itu kemudian bisa dipegang oleh masing-masing kekuatan sosial, kekuatan politik yang ada di parlemen maupun di eksekutif itu ya. Oke, itu yang kemudian dibaca juga ya. Nah, itu harus kita baca juga. Nah, baik. Kalau itu yang mesti harus dilakukan, maka itu ada problem bagi kedaulatan rakyat bahwa mekanisme mekanisme untuk rekrutmen pemimpin di negeri ini itu rakyat sudah sepakat mekanismenya adalah pemilihan umum. Nah tiba-tiba ada perpanjangan jabatan kekuasaan yang itu panjang tapi tidak melakukan mekanisme pemilihan umum. Artinya ini kan tidak melibatkan pemilik hak kedaulatan tertinggi di Republik ini, yaitu masyarakat atau rakyat secara luas itu. Boleh dikatakan berarti ada krisis kepemimpinan dalam artinya mesin parpol ini belum siap memilih para calonnya, menyediakan para calonnya untuk masyarakat begitu ya Pak Kalau Sufianto, pertimbangannya parpol misalnya kan masih ada waktu yang menyiapkan diri. Kalau pertimbangan ekonomi, catatan The Republic Institute, lembaga nirlaba yang saya pimpin, justru di dalam proses pemilu kita itu hampir semua catatan publik kita ekonominya bergerak. Bagaimana warung-warung kopi, bagaimana tukang cetak baliho, bagaimana pekerja-pekerja yang rumah tangga itu justru
ketika proses-proses pemilu itu ada mekanisme ekonomi yang meningkat. Oke, baik Pak Sufianto. Gitu. Nah, ini agak berbeda kan cara pandang kita berarti. Cara pandangnya yang berbeda. Iya. Saya coba bergeser ke teman-teman PMII. Mas, ini gimana dengan wacana ini? Karena kan Anda juga dekat dengan NU dan kita tahu juga PKB juga banyak dari kader NU. Monggo, Mas Bayrudin. Baik, terima kasih. Yang pertama, Indonesia ini kan negara hukum. Tentu kita berada di dalam negara hukum itu pasti ada aturan. Kenapa demikian? Proses penyelenggaraan pemilu itu bagian dari amanah undang-undang. Dan juga para elit partai kan juga diberikan amanah oleh undang-undang. Presiden termasuk masa jabatan presiden kan juga bagian dari amanah undang-undang. Nah, kaitannya dengan pemilu ini ditunda atau tidak, saya kira ini bagian dari proses kemunduran demokrasi. Kenapa demikian? Karena proses penyelenggaraan pemilu itu sebenarnya sudah ditetapkan oleh aturannya, ya? Anggota legislatif secara umum, legislatif dan pemerintahan. 14 Februari yang lalu kemarin itu sudah ada launching pemilu, bahwa pemilu itu akan dilaksanakan pada 2024. Nah, ini yang menciptakan aturan itu produk hukumnya kan dari DPR, sudah disepakati dan itu sudah clear, tidak ada proses penundaan. Nah, kalau misalnya itu ditunda, berarti kan membenturkan sendiri dan ini melanggar sendiri para elit politik, karena proses pembentukan undang-undang itu kan tidak terlepas dari elit politik. Tentu ya ada PKB, ada Golkar yang hari ini sudah berada di parlemen lah, yang mempunyai kursi itu. Tapi sejauh ini dari diskusi teman-teman PMII, apa yang dilihat dengan adanya wacana penundaan setelah ditetapkannya tanggal pelaksanaan dari pemilu 2024? Ya, bagi saya ini adalah bagian dari mesin politik dari elit politik yang ingin menggunakan kekuatan bahwa jabatan presiden ini akan diperpanjang seperti itu. Karena dulu itu menggunakan isu bahwa presiden akan menjadi 3 periode, alasan pun juga tidak begitu rasional. Nah, hari ini menggunakan momentum atas dasar itu masukan dari rakyat. Kemarin ada yang mengatakan dari petani, terus kemudian ada yang juga dari dari pengusaha sawit kan seperti itu. Nah, bagi saya itu juga tidak masuk akal kalau misalnya alasannya hanya sebatas demi stabilitas ekonomi. Nah, kita ini kan juga harus tidak masuk akal, tidak masuk akal. Pemilu ini ditunda juga tidak masuk akal karena aturannya sudah jelas. Aturannya sudah jelas, kemudian yang membuat itu lembaga legislatif, kemudian mau ditabrak sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan yang disebut dengan abuse of power. Abuse of power itu ya membuka kebijakan yang semena-mena. Garis dari PMII berarti jelas bahwa menolak dengan penundaan kalau urusan pemilu itu, seperti ya? itu ya. Kalau teman-teman GMNI dari para ormas anak muda sendiri, gimana sikap teman-teman mahasiswa, Mas Hendra, menyambut pemilu 2024 yang mungkin baru pertama kali serentak ini dilakukan? Teman-teman anak muda gimana? Apakah memang seantusias seperti survei yang dilakukan atau gimana? Mas Hendra masih tergabung di Lanzung? Dan kawan-kawan senior juga berkaitan dengan anak muda terutama. Kami ini meminta juga salah satu survei yang menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia itu menginginkan pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Itu juga bagian dari suara kami begitu, bahwa anak muda ataupun mahasiswa terutama di keluarga besar di GMNI Jawa Timur juga menginginkan hal demikian gitu, karena begini Mbak Agnes, isu ditundanya pemilu 2024 ini mengancam masa depan demokrasi Indonesia, karena memang masa depan demokrasi Indonesia itu akan ditentukan di momentum ini begitu. Jadi jangan sampai momentum di tahun 2024 ini ditunda. Kalau kami beranggapan begitu, karena ini akan menjadi kebiasaan kepada
pemilu-pemilu ke depan begitu. Kalau kami menganggapnya begitu, Mbak Agnes. Lalu kemudian Mbak Agnes tadi kami juga masih belum menjawab berkaitan dengan ada apa sebenarnya begitu ya. Kami kalau boleh berstatement ada dua kemungkinan, Mbak Agnes. Yang pertama, ini akibat ketidaksiapan partai untuk ikut kontestasi politik di tahun 2024 begitu. Itu yang pertama. Atau kedua, ini hanya dijadikan ada salah satu politik elit politik begitu di nasional. Kalau kita ketahui beberapa orang yang melontarkan atau melayangkan isu pemilu ditunda itu kan elektabilitasnya sampai hari ini tidak naik. Kalau kami menurut analisa kami seperti itu untuk sementara. Oleh karena itu, kami dari DPD GMNI Jatim terus mendesak dan agar politikus lebih bijak untuk berstatement dan melakukan edukasi politik yang baik kepada masyarakat Indonesia agar ini tidak menjadi problematika baru. Mungkin itu, Mbak Agnes. Baik, terima kasih. Nanti saya juga akan bertanya terkait dengan gerakan teman-teman GMNI dan juga PMII, apakah untuk mengawal supaya pemilu tetap dilaksanakan 2024 seperti yang memang mereka harapkan. Tapi kalau kita bicara biaya pemilu juga yang konon kabarnya sangat mahal di masa pandemi, Pak Anam, adakah mungkin terobosan yang dilakukan untuk bisa mengepres, atau memang sebenarnya anggaran yang diajukan yang bahkan kemarin sempat sampai dengan 1T itu sebenarnya itu adalah anggaran yang sudah sangat-sangat efektif dan efisien, Pak Anam? Ya, kalau terkait anggaran pemilu ini ranahnya sebenarnya ranah APBN, Mbak Agnes. Betul. Ya. Jadi KPU memang sudah mengajukan anggaran kurang lebih 76 triliun kalau tidak salah. Dan anggaran itu tidak hanya sebagai anggaran untuk tahapan pemilu, tapi sekaligus sebagai anggaran operasional karena sangat banyak sekali KPU ini kita tidak punya gedung. Jadi lembaga negara yang dibentuk atas dasar undang-undang dasar, ya, banyak dari kantor KPU tidak punya gedung sendiri. Bahkan kami di Jawa Timur pun kantor kami pinjam pakai. Ya. Jadi Jawa Timur hanya ada 3 kabupaten kota yang sudah milik sendiri. Yang lain masih pinjam pakai dari pemerintah daerah setempat. Jadi anggaran itu tidak hanya untuk tahapan pemilu. Kemudian kalau untuk yang 1 triliun tadi terkait anggaran untuk pilkada. Jadi untuk pilgub ya. Jadi karena kita sudah memangkas, jadi dari awalnya hampir 2 triliun, kemudian kita melakukan diskusi, melakukan pemangkasan, salah satunya melalui sharing anggaran. Sharing anggaran dengan kabupaten kota. Dan kemarin tanggal 2 Februari Gubernur juga sudah membuat surat keputusan terkait sharing anggaran antara KPU provinsi, pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten kota, sehingga anggaran yang kita ajukan menjadi turun cukup banyak ya, kurang lebih 1 triliun yang sudah kita ajukan. Jadi kalau terkait anggaran saya kira kita bisa menyesuaikan dengan tahapan yang ada. Misalkan ke depan kalau bicara terkait tahapan pemilu, misalkan tahapan misalkan verifikasi faktual keanggotaan partai misalkan. Selama ini cara yang kita pakai adalah menemui yang bersangkutan, menemui secara langsung, menanyakan apakah benar Anda anggota partai ini dan atau partai itu misalkan. Nah, ke depan mungkin bisa itu dilakukan dengan menggunakan media-media digital, menggunakan video call misalkan, nah itu boleh. Seperti halnya kemarin ketika coklit di tahun pilkada kemarin, kita sudah mulai menggunakan dukungan misalkan itu bisa menggunakan video call, WhatsApp ya, itu sudah bisa kita lakukan. Dan kemudian juga kita bisa memangkas cukup banyak sekali dari kegiatan-kegiatan yang selama ini rakor secara langsung. Ini sekarang hampir semua rapat kerja kita lakukan secara daring ya. Tentu ini juga sangat banyak sekali. Jadi COVID ini memberikan banyak sekali hikmah pada kita. Jadi anggaran yang seharusnya dipakai dari hotel ke hotel atau dari pertemuan ke pertemuan, perjalanan dinas, ini bisa kita pangkas dan kemudian kita lakukan secara daring. Oke, Pak Anam mungkin boleh diinformasikan kembali, kalau memang sesuai dengan regulasi kan 14 Februari 2024 untuk pemilunya, kemudian pilkadanya di bulan November 2024, apa tahapannya yang dilakukan? Ya, tadi saya sampaikan untuk tahapan-tahapan awal dari draft tahapan KPU ya, kita bulan Juni ini sudah melakukan proses verifikasi, pendaftaran partai politik dan verifikasi.
baik administrasi maupun faktual ya. Itu Juni sampai kapan, Pak Anam? Nanti kurang lebih bulan September atau Oktober ini partai politik ditetapkan ya. Jadi ada waktu kurang lebih 3 bulan untuk proses verifikasi ya. Jadi sesuai dengan keputusan MK tahun MK nomor 55, nanti yang diverifikasi secara faktual ini hanya partai politik non parlemen ya. Sedangkan untuk 9 partai politik parlemen ini hanya dilakukan proses verifikasi secara administratif ya. Jadi kemudian yang kedua, kita akan mulai tahapan yang saya sampaikan tadi adalah penataan daerah pemilihan ya. Jadi karena Jawa Timur ini ada beberapa daerah yang kursinya naik ya, seperti misalkan Kota Kediri misalkan dari 30 menjadi 35, sehingga kemudian karena Kediri kota ini 3 kecamatan, satu kecamatan ini sudah lebih dari 12 kursi atau maksimal jatah kursi dalam setiap dapil, maka mau tidak mau akan ada perubahan dapil. Tidak hanya Kota Kediri, ada beberapa kapota juga sangat kemungkinan besar juga akan ada proses pemetaan atau perubahan daerah pemilihan, dan ini menjadi penting bagi kawan-kawan caleg maupun partai politik untuk melakukan strategi-strategi untuk menarik ya konstituen, karena dapil ini kaitannya erat dengan keterpilihan dari caleg maupun perolehan suara. Jadi itu tahapan-tahapan awal. Kemudian di akhir tahun ini juga kisaran bulan November kita melakukan rekrutmen untuk badan ad hoc untuk PPK ya di kecamatan maupun PPS di tingkat desa maupun kelurahan, dan kebutuhan kita untuk rekrutmen ini sangat besar sekali. Jadi Jawa Timur ini kita punya 666 kecamatan kali 5 orang ya per kecamatan. Kemudian untuk desa kita punya 8.497 ya. Jadi 8.497 desa kelurahan, dan masing-masing kita mengambil 3 orang petugas. Jadi ini kita lakukan kurang lebih di bulan November, Desember, Januari. Ini tahapan-tahapan di tahun ini. Oke. Baik, ini mungkin juga menjadi catatan buat pemirsa bahwa tahapan sudah bisa dilakukan nanti di bulan Juni, khususnya diawali dengan pendaftaran verifikasi partai politik. Saya kembali ke GMNI dan juga ke PMI dulu sebentar. Mas Hendra dari GMNI, mungkin ada masukan atau mungkin ada suara dari teman-teman mahasiswa terkait dengan penyelenggaraan pemilu 2024? Ya, Mbak Agnes, terima kasih. Kalau kami sampai hari ini tetap beranggapan bahwa alangkah lebih baiknya pemilu tetap dilaksanakan di tahun 2024. Terus kemudian kami juga ingin menyampaikan bahwa hentikan berbagai drama ini, begitu. Jangan sampai di momentum ini ekonomi kan sedang mulai naik nih. Jadi jangan sampai problematika ataupun dinamika baru itu muncul yang malah menghambat naiknya ekonomi, begitu. Ini akan lebih bahaya kalau kami menganggap. Lalu kemudian Mbak Agnes, kami juga ingin menyampaikan bahwa di GMNI di Jawa Timur, terutama di setiap kabupaten kota, ke depan kami akan juga melakukan beberapa program kerja edukasi kepada kader-kader kami, yang harapannya kami di GMNI juga ikut serta memantau ataupun juga bisa bergandengan kepada sama KPU dan Bawaslu untuk mengedukasi terutama di kaum milenial dan kemahasiswaan. Ini sangat penting, Mbak Agnes, karena memang ke depan pemilih anak muda kita ini juga semakin naik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Hendra. Saya ke Mas Bahirudin. Kalau dari PMI, apa yang kemudian menjadi catatan untuk 2024? Ya, yang pertama kita kalau belajar dari sejarah ya Mbak ya, belajar dari sejarah itu bahwa memang pernah masa jabatan presiden itu ditetapkan seumur hidup. Ini kalau kita flashback kepada sejarah yang ditetapkan melalui MPRS nomor 3 tahun 1963 itu memang ditetapkan itu pada masa Orde Lama itu memang itu seumur hidup. Tetapi hari ini betul apa yang disampaikan teman-teman GMNI itu, bahwa hentikanlah drama politik yang tidak penting ini. Karena rakyat juga tidak menginginkan prestasi bayangan atas dasar permainan dengan mesin politik yang ingin dipermainkan oleh elit-elit politik itu, malah nanti itu merugikan rakyat itu tersendiri. Mengapa demikian? Karena kalau saya melihat ya versi dari teman-teman PMI itu bahwa
ada beberapa tokoh yang ingin mencapreskan diri, kemudian surveinya tidak begitu naik, kan bisa saja ini. Jadi, bisa saja butuh waktu ya. Bisa saja butuh waktu agar beberapa waktu ini bisa diperpanjang, kemudian mesin politik juga ingin dipanaskan kembali di bawah, kan seperti itu. Itu juga mungkin bagian dari beberapa alasan dari para elit politik yang ingin dilakukan sehingga pemilu itu nantinya akan ditunda. Karena ketika berbicara persoalan perpanjangan masa jabatan presiden pun juga secara hukum pun alasannya juga tidak masuk akal. Mau menunda pemilu pun alasannya pun juga tidak begitu masuk akal. Kalau berbicara persoalan di wilayah ekonomi, para politisi beberapa bulan yang lalu bahwa ekonomi bangsa kita itu normal-normal saja, kok hari ini mengatakan alasan ekonomi biar stabil, ini kan juga butuh apapun alasannya menurut kacamata dari teman-teman PMI sangat-sangat tidak masuk akal. Harusnya tetap dilakukan, mengingat seluruh kegiatan pun di negara ini pun juga tetap berjalan seperti biasa meskipun dalam pandemi ya. Ketika 2020 pemilu pilkada sempat ditunda 3 bulan ya, Pak Anam ya. Tapi kalau ini permintaannya 1 atau 2 tahun, mungkin memang ada kepentingan-kepentingan khusus, namun kita tidak tahu. Kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa. Terima kasih untuk teman-teman dari GMNI dan juga PMI yang tadi sudah menyuarakan statementnya bahwa apapun yang terjadi seharusnya pemilu 2024 ini tetap dilaksanakan. Antusias masyarakat juga menjadi salah satu bagian yang harus diperhatikan bahwa inilah suara rakyat yang menginginkan pemilu 2024. Saya ke Pak Sufianto sebelum nanti ke Pak Anam. Pak Sufianto, ini berarti kan Juni ini sudah ada pelaksanaan tahap awal begitu kan? Apakah sebenarnya wacana-wacana ini akan berakhir sebelum Juni atau bahkan ketika tahap awal itu pun juga masih saja bisa terus bergulir? Bisa jadi ini kan kalau dilihat dalam perspektif teori dramaturgi kan ada panggung depannya, panggung belakangnya begitu. Ini berarti belum. Nah, kira-kira bisa jadi ini bagian dari elit sedang melakukan cek ombak kira-kira. Kira-kira kalau dibuat isu begini ombaknya besar apa tidak? Nah, kelihatannya tadi apa yang saya dengar dari adik-adik dari PMI dan adik-adik dari GMNI tadi, ombaknya besar sekali ini, menggelegar lah kira-kira. Nah, dengan ombak begini kira-kira ya para inisiator kemungkinan besar akan menghitung ulang gitu, karena kalau itu teruskan tentu bisa merugikan partainya sendiri sebenarnya, merugikan tokoh itu sendiri dan merugikan partai itu sendiri. Apalagi kan kita lihat 3 tokoh inisiator ini kan semuanya sudah tampil kemana-mana untuk mempublish di panggung depannya untuk pengen menjadi bagian dari eksekutif presiden di Republik Indonesia ke depan kan. Kalau melihat seperti itu, apakah bisa dikatakan sangat aneh ketika mungkin mereka sudah mempublish di panggung depan, tetapi kemudian mereka juga bersuara untuk kemudian penundaan pemilu? Artinya, bisakah kita bertanya apakah sebenarnya mereka ini organik atau operate? Ya, kelihatan memang kalau ternyata misalnya ini nyatanya tapi ombaknya besar ya. Kalau ombaknya kecil gemericik misalnya seperti buih di permukaan air, bisa jadi ini lanjut karena kan bisa memperpanjang apa namanya kekuasaan tanpa melakukan mekanisme rakyat gitu, yaitu pemilu. Tapi kalau ombaknya sangat besar? Nah, kalau ombaknya besar tentu ini akan berhitung lagi karena bisa jadi akan merugikan partai, merugikan dirinya dan merugikan partainya. Nah, kalau partainya sampai misalnya tergerus, tidak memenuhi ambang batas parlemen threshold di Senayan kan juga akan kehilangan power yang kemudian bisa digerakkan lagi untuk periode berikutnya. Nah, menurut saya dengarkanlah diskursus yang dibangun oleh publik ya, termasuk dari adik-adik GMNI, adik-adik PMI dan mungkin dari kelompok-kelompok masyarakat yang kalau kita lihat secara detail kan sebenarnya di publik juga itu menjadi perbincangan. Seharusnya itu diperhatikan. Nah, kalau kemudian misalnya sampai ini kan bekerjaan dengan tahapan. Kalau tahapan sudah masuk itu kan mekanisme untuk itu sangat sulit kecuali ada mekanisme yang luar biasa kayak yang digagas yang pernah dijelaskan oleh Mas Anam tadi, misalnya
kemudian ada penundaan. Ada misalnya. darurat juga ya, kondisi darurat. Baik Pak Tapi Sufianto. kalau tidak kan agak sulit ya. Gitu. Nah, yang mungkin menjadi catatan, Pak Anam nanti bisa menjelaskan supaya masyarakat juga bisa melihat kalau seandainya terjadi penundaan, tentunya ada kekosongan. Ini posisi kepala-kepala daerah gimana ya Pak Anam ya? Artinya PJ atau gimana ya? Karena kan itu berarti masa jabatannya kalau secara regulasi sudah habis ya Pak Anam ya? Iya, jadi tetap yang pertama saya selalu menyampaikan bahwa KPU bekerja berdasar regulasi, bukan wacana maupun isu. Tapi memang faktanya isu-isu penundaan ini juga tentu berpengaruh terhadap kawan-kawan penyelenggara di jajaran bawah misalkan, maupun kawan-kawan masyarakat pemilih, sahabat pemilih ini juga tentu menjadi bingung juga, ini pemilu jadi apa enggak lah. Kemudian kalaupun kemudian pemilu nasional ini ditunda, kalaupun memang itu ditunda, tentu juga akan berimbas terhadap pelaksanaan pilkada. Pilkada yang November itu juga yang November 2024 karena pilkada ini salah satu poinnya, salah satu saat tahapan pencalonan ini adalah hasil pemilu sebelumnya. Artinya ketika pemilu diundur, maka pilkada juga otomatis mundur setelah pemilu nanti entah kapan. Dan dampaknya tentu ya akan ada kekosongan gubernur, bupati, wali kota, tidak hanya di Jawa Timur tapi juga nasional. Se-Indonesia akan kosong total, diisi oleh para pejabat semua. Jadi sekali lagi bahwa kami berharap sebagai penyelenggara agar apa yang sudah diputuskan oleh KPU, yang sudah diputuskan oleh pemerintah, Komisi 2, di mana Komisi 2 ini juga representasi dari partai politik, ini kita lanjutkan bahwa mereka semua sudah memutuskan bahwa tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan pemilu ya, mari kita lakukan secara bersama-sama. Sehingga kami selaku penyelenggara bisa bekerja secara maksimal, fokus, masyarakat juga bisa ada kepastian hukum, ya semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu harapan kita. Oke, baik. Terima kasih PMI. Secara singkat mungkin setengah menit Siap. bahwa ini tetap mengawal ya, pemilu 2024 harus terjadi. Kami PMI tetap mengawal bahwa pemilu itu dilaksanakan pada 2024, apapun itu caranya. Karena ketika nanti itu ditunda, maka kekosongan di pemerintahan daerah itu ketika masa jabatannya sudah habis, tidak ada regulasi atau aturan yang baru, berarti pemimpin di daerah yang sudah masa jabatannya habis itu ilegal. Bisa saja itu dikatakan ilegal. Nah, begitu itu sudah ilegal, siapa yang akan memerintahkan? Siapa yang akan membentuk kebijakan misalnya? Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, Mbak, ketika berbicara persoalan, ya bisa saja pemilu itu ditunda karena memang ada sih regulasinya, termasuk amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Termasuk ada dekret presiden misalnya, atau konvensi ketatanegaraan. Nah, iya, itu secara khusus. Tetapi masa dengan waktu beberapa 1 tahun lah, saya kira mulai dari hari ini kan tahapan pemilu saya kira kan sudah mau dimulai. Nah, masa dengan waktu 1 tahun itu hanya ingin mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 atau dekret presiden, itu kan tidak begitu masuk akal gitu loh. Baik, kalau begitu mudah-mudahan suara dari diskusi ini juga bisa didengar oleh mereka yang menyuarakan wacana penundaan pemilu, karena bukan hanya tentang pemilu yang ditunda, berubah tanggal, berubah tahun begitu, tapi lebih kepada ada banyak kepentingan, mulai dari kosongnya jabatan, kepentingan-kepentingan masyarakat dalam kebijakan-kebijakan yang nantinya akan dibuat. Ini semuanya akan berdampak dan berpengaruh. Mudah-mudahan bisa menjadi satu catatan supaya pemilu berdasarkan suara masyarakat tetap 2024. Terima kasih Mas Hendra dari GMNI, Mas Bahirudin dari PMI, Pak Sufianto terima kasih, Pak Anam terima kasih dari Ketua KPU Jawa Timur. Dan pemirsa, salam sehat selalu. Kita bertemu di lain kesempatan dalam Jatim Gaspol. Selamat malam, sampai jumpa.